안 보내시냐? 아픈 거 아니라게! Yongpil akhirnya tahu jika 8 tahun yang lalu alasan Samdal putus dengannya adalah karena ayahnya memohon kepada Samdal, bukan karena ayahnya mengganggu keluarga Samdal atau karena keluarga Samdal merasa bersalah karena kematian ibunya. Sang Tae pun membenarkan hal tersebut karena ia telah memohon kepada Samdal untuk meninggalkan Yongpil karena menurutnya Yongpil hidupnya begitu memilukan. Ia tetap menyayangi Samdal dan keluarganya setelah ibunya Samdal membunuh istrinya, ibunya Yongpil. Yongpil lalu berkata jika yang hidupnya memilukan itu adalah ayahnya. Yongpil langsung menarik tangan Samdal untuk keluar dari sana. Ia bingung kenapa selama ini Samdal tidak menceritakannya. Mana mungkin Samdal memberitahukan Yongpil, apalagi Sang Tae adalah ayahnya Yongpil. Ia tidak mau merusak hubungan Yongpil dengan ayahnya. Makanya Samdal tidak berkata apa-apa, apalagi ayah Yongpil hanya punya Yongpil seorang. Samdal sadar diri dan tidak mau egois. Jadi sekarang Samdal memutuskan untuk tidak akan kembali kepada Yongpil lagi. Samdal mengungkapkan perasaannya jika selama ini ia menyukai Yongpil. Dari dulu sampai sekarang perasaannya tidak berubah. Ia mengencani banyak pria hanya karena ingin melupakan Yongpil, tapi tidak bisa melakukannya. Pria yang dicintainya hanya Yongpil, tapi cukup sampai di situ saja. Ia tidak akan meminta lebih. Samdal akan menganggap cintanya ini tidak terbalas dan ia akan mencintai Yongpil dari kejauhan. 그냥 너 짝사랑할게. 좋아하는데 짝사랑을 어떻게 해? Saat Samdal pulang ke rumah, orang tua Samdal tahu ada sesuatu yang terjadi kepada putri mereka, sehingga ibuko langsung bilang kepada putrinya itu jika memang Samdal masih mencintai Yongpil setelah sekian lama berpisah, maka ibunya menyuruh untuk mencintai Yongpil sepuasnya, karena itu adalah perasaan Samdal. Jangan biarkan pendapat ibu atau ayahnya Yongpil menghentikan Samdal. 8 tahun yang lalu, para orang tua berusaha untuk memisahkan Samdal dan Yongpil, tapi jika sekarang Yongpil dan Samdal masih mencintai, apa yang bisa orang tua perbuat? Justru akan salah jika mereka malah menahan perasaan anak-anak mereka. 되면 그때는 어떡해 엄마? Sementara itu, Gongchan pun mengantar Hayul dan Haedal pulang ke rumah. Gongchan akhirnya tahu jika Hayul sebenarnya putrinya Haedal, bukan keponakannya. Haedal meminta maaf karena ia tidak bermaksud membohongi Gongchan. Namun, Gongchan paham dengan situasi Haedal. Ia malah memuji Hayul karena telah bersikap dewasa. Di sana, Haedal pun bercerita jika dulu ia pergi ke Seoul untuk mengejar cita-citanya sebagai atlet renang, tapi impiannya berubah setelah memiliki Hayul. Gongchan sebenarnya ingin bertanya sesuatu lagi tapi ia malu. Tiba-tiba Haedal langsung berkata jika ia adalah seorang janda, seolah tahu apa yang ingin Gongchan tanyakan. 안 놀라는 게 더 새삼스러워. Keesokan harinya, ibuko berniat memberikan lauk pauk untuk Sang Tae. Suaminya sudah melarangnya karena pasti akan dibuang lagi. Pada saat itu Yongpil datang dan melihat ibuko. Ibuko bertanya apa tadi malam terjadi sesuatu dan Samdal bertemu dengan ayah Yongpil. Ibuko ingin Yongpil tidak mengkhawatirkan apa-apa. Sekarang ibuko tidak akan takut lagi dengan ayah Yongpil. Ia hanya ingin Yongpil tidak melepaskan Samdal lagi. Yongpil pun masuk ke dalam rumah dan mendapati ayahnya terbaring di lantai karena tadi malam ia mabuk-mabuk sendirian. Ayahnya yang sudah sadar pun menyuruh Yongpil untuk segera pergi jika Yongpil masih berhubungan dengan Samdal. Yongpil berkata jika ia akan terus berhubungan dengan siapapun yang ia mau. Ia akan menjaga semua orang, ayahnya, ibuko, dan juga Samdal. Yongpil tahu ayahnya belum bisa move on semenjak ibunya meninggal. Namun bukan berarti Yongpil juga harus melakukannya. Ibuko dan Yongpil juga menderita, tapi mereka tetap maju dan menerima kenyataan. 그래서 나 이제 앞으로 얼마나 아픈지 내가 얼마나 참아왔는지 Sementara itu, hasil pengambilan suara untuk pembangunan taman di desa Samdalri ternyata selisih 5 suara dan paling banyak orang-orang di sana menyetujuinya. Ibuko mendapatkan kabar jika Jindal berperan besar atas pemilihan kali ini. Ibuko marah besar kepada putri sulungnya itu. Bisa-bisanya ia melakukan hal ini di belakangnya. Padahal ibuko sudah jelas-jelas menolaknya. Jindal berkata, ini semua demi ibunya. Ia ingin ibunya itu berhenti menyelam. Ibuko sudah lama menyelam. Ia sering minum obat tapi ia tidak kenapa-napa.
Justru Jindal yang keterlaluan, bisa-bisanya ia bersekongkol dengan Daeyoung, mantan suaminya. Padahal semua orang tahu sejarah grup AS kepada putrinya itu. Kenapa setiap ingin melakukan sesuatu, putri-putrinya itu tidak pernah minta izin darinya. 나한테 허락받은 이유는 흙이 들어오기 전에 여디 테마파크. Hari itu, Samdal pergi ke kantor BMKG. Di perjalanan, ia menelpon asistennya, Eunbi, untuk membicarakan pekerjaan ini dan ia ingin asisten-asistennya itu mengirimkan tema-tema yang pernah ia buat. Mereka pun lega, akhirnya Samdal masih kembali bekerja meskipun hanya sebagai fotografer kantor BMKG saja. Sementara itu, setelah mengalami peristiwa air cuka, Chunggi pun akhirnya tahu selama ini Eunju ternyata berbohong dan ia tidak pernah dirundung oleh Samdal. Tapi Eunju berkata jika Chunggi juga orang yang jahat karena sudah menyelingkuhi Samdal. Artinya Chunggi berkomplot dengannya. 걔 먼저 배신하고 나한테 온 건 너야. Samdal pergi ke kantor BMKG saat ia tahu Yongpil bakalan datang telat. Ia datang untuk memberikan tema progres pekerjaannya. Setelah selesai, ia pun melihat Yongpil masuk ke dalam kantor dan Samdal langsung bersembunyi karena ia ingin menghindari Yongpil. Yongpil pun akhirnya tahu jika Samdal tadi ke kantor. Ia mencoba mengejarnya tapi Samdal sudah pergi menjauh. Saat Samdal pulang, ia bertemu dengan Sangdo. Mereka lalu minum-minum bersama. Di sana, Sangdo ingin Samdal mendengar curhatannya. Sangdo berkata kepada Samdal jika ada wanita yang ia sukai, namun wanita itu menyukai orang lain. Sangdo berpikir mungkin ada saatnya ia punya kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya kepada wanita itu. Namun menurut Samdal, seharusnya Sangdo tidak perlu menunggu kesempatan. Lebih baik Sangdo langsung memberitahukan perasaannya kepada wanita itu. Atau jika tidak, sekalian saja Sangdo menyerah. Tanpa tahu siapa wanita yang dimaksud, Samdal menyuruh Sangdo untuk menyerah saja dan simpan sebagai cinta yang tidak terbalas seperti perasaan Samdal saat ini. 짝사랑이라도 해. 그럼 그냥 접어야 되는 건가? Keesokan harinya, Samdal akan pergi memotret lagi. Namun kali ini, Yongpil tidak akan menemaninya karena ia ingin memberikan waktu sendiri untuk Samdal. Namun, saat tahu Samdal akan pergi ke tempat bernama Sagemul, tempat yang cukup berbahaya jika ombak pasang, maka Yongpil langsung melihat perakiraan cuaca. Ia lalu menemukan jika hari ini ombak akan pasang dan peringatan angin kencang akan keluar. Sementara itu, pada hari itu Ibuko datang menemui Sangte. Ia ingin Sangte merestui hubungan Yongpil dan juga Samdal. Sangte boleh membencinya sepuas hati Sangte, namun tidak dengan putrinya Samdal. Apa menurut Sangte, Bumija, ibu Yongpil, tidak akan sakit hati saat tahu putranya diperlakukan seperti itu oleh Sangte. Mendengar hal tersebut, Sangte langsung naik pitam. Menurutnya, berani-beraninya Ibuko menyebut nama istrinya. Ia lalu mengamuk dan melempari barang-barang di halaman rumah Ibuko. Ibuko sudah tidak tahan lagi. Ia lalu menangis dan ia berkata jika bukan hanya Sangte yang kehilangan Bumija, ia juga kehilangan sahabatnya. Ia juga sakit dan merindukan sahabat yang selalu bersamanya itu. Yongpil langsung melajukan mobilnya untuk menjemput Samdal. Ia juga sambil mencoba untuk menelpon Samdal, tapi tidak diangkat oleh Samdal. Sementara Samdal tengah disibukkan dengan memfoto pemandangan yang ada di pulau kecil di tengah laut itu. Ia pun melihat 18 kali panggilan tidak terjawab dari Yongpil, namun ia ragu untuk menelponnya kembali. Samdal lalu dialihkan dengan kiriman dari asisten-asistennya. Eunbi juga mengirimkan kartu ucapan dari penggemar-penggemar Samdal agar Samdal merasa lebih bersemangat lagi bekerja. Samdal melihat satu ucapan yang mengingatkannya dengan Yongpil. Ada satu note yang bertuliskan "Cintai diam-diam". Dulu Yongpil pernah membaca sebuah buku puisi yang berjudul "Cintai diam-diam". Lalu ia melihat slide yang selanjutnya. Jika di pergelaran pameran Samdal yang gagal kemarin, ada satu tamu yang datang dan dia bernama Yongpil. Jadi selama ini Yongpil selalu datang di saat Samdal membuat pergelaran. Bertepatan pada saat itu, Yongpil pun datang dan kemudian menerobos air laut yang hendak pasang untuk membawa Samdal kembali ke daratan. Di pertengahan jalan, Samdal langsung memeluk Yongpil. Samdal sadar pria ini selalu ada untuknya dan ia tidak mau cinta yang tidak terbalas. Ia ingin bersama Yongpil. 용필아, 나 짝사랑 안 할래.